juga memang saya baca buku yang Peter Jaya itu ya itu bukunya mantap-mantap. ya. Jadi mengapa? Karena satu kan dapat challenge bagaimana masuk sebuah industri yang dia itu diremehkan itu ya. Karena market itu udah terlalu gede gitu, udah nggak bisa, seolah nggak ada yang bisa menggoyahkan gitu. Saya baca buku itu memahami berbagai macam kesarian-kesarian visual juga, dan saya juga terinspirasi dari apa namanya punyanya si Hades ya, yang Nothing is Impossible. Ya, halo Mas Nanang, apa kabar? Halo. Ya, aduh, luar biasa nih. Kita lama banget kan ketemu ya. Ya, udah bertahun-tahun nggak ketemu. Mas Nanang pun sudah melanglang buana kemana-mana. Saya juga udah ya pindah-pindah baru ketemu di tempat sini. Janji Jiwa Jilid 244 Dan Leker Story. dan Leker Story pada gede ya. Ya. Dan ini punya Mas Nalang sendiri ya. Ya, Leker. Hebat. Jadi seorang praktisi di perusahaan multinasional yang sekarang juga menambah ke bisnis sendiri gitu. Nah, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat betul. Sehat ya. Jadi apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang saya kombinasi kerja sebagai karyawan juga dan juga mengelola bisnis bareng istri juga. Jadi ya dua-duanya jalan. Jadi sebagai bekal suatu saat nanti kita juga bisa berdiri sendiri, mengaplikasikan apa yang kita udah dapetin di dunia kerja, perusahaan FMCG, dan beverage juga. Di sini saya bareng istri juga menjalankan bisnis sendiri yang kita kelola. Ya. Saya main ke tempatnya Mas Nanang ini langsung disuguhin kopi. Keren nih. Janji Jiwa Jilid 244 ya? Ya, ini franchise saya jadi 244 Mas. Dan dia itu di lantai 1 kan, di lantai 2 ada Leker Story 9. Kalau Leker Story itu merek sendiri kan? Leker Story ini kita juga franchise. Saya mengelola juga, cuma beda segmen. Kalau Leker Story lebih ke mereka yang suka cemilan, nggak berat, sehingga bisa menemani sambil mereka minum kopi, teh, ataupun bercengkrama dengan teman-temannya. Ya. Nanti kita sambil kopi ya Mas? Ya. Kita santai aja. Santai boleh. Silakan. Coba. Nah, sekarang kamu kerja di Saya sekarang di namanya FKS Foods, perusahaan akuntansi juga, tapi saya pegang bisnis snacking. produknya apa? Produknya snack taruh, mie gemes, permen gelas, bio. Taruh bukannya punya Unilever. Sudah dijual dulu. Tahun 2012 kan dijual PPS. Tahun 2021 di 2020 dia bersih sama FKS. Ini nggak dulu saya bekerja. Kalau nggak salah Mas dulu sekarang di Unilever juga yang taruh. Yuk, saya bakal sarangan ini. Sariwangi ya, Sariwangi. Ya, Sariwangi. Warinda, Sari Murni juga. Sari Murni. Ya, Kemudian pembersih lantai, seperti pizza, lipol, gitu. Cuma lamanya yang di itu dan referensi. Ini nggak jauh dari itu dan referensi.
kan eh, setelah di Unilever cukup lama, kemudian pindah juga ke teh itu dulu ya, teh itu tapi kayaknya mulai 3 tahun sih. 3 tahun ya. Dan sukses ya teh Ya, alhamdulillah sukses. Saat itu sukses menjadi nomor 1, mengalahkan pemain nomor 1 yang sebelumnya sudah 40 tahun yang nomor 1 dalam waktu 5 tahun. Nah, strateginya maksudnya apa yang dirancang sehingga teh pucuk itu bisa mengalahkan pionir gitu. Kan itu nggak gampang gitu. Orang ngajarnya ya kalau teh itu ya atau ya itu esti ya kan. Iya. Tapi teh pucuk yang awalnya sempat dilakukan tapi ternyata semua sekarang orang beli teh ya esti teh pucuk gitu ya. Iya. Apa sih sekarang boleh dibocorin? Ketinggalan dalam sebenarnya. Ya kan tipis-tipis nggak apa-apa. Sebenarnya kalau menurut dari 6P analisis ya, saya kan sebagai orang marketing selalu pakai basic dasar itu ya, 6P analisis. 6P analisis mulai dari produk, kemudian packaging, price, kemudian positioningnya juga, place, dan terakhir promotion. Jadi semua itu yang kita coba perhatikan gitu. Waktu saya belum masuk, yang Mas Bro sampaikan, saya baca sebuah buku, Big the Giant. Big the Giant, Saya punya. ya saya baca tuh mahasiswa kalau misalnya. Big the Giant, saya pelajari belum masuk. Apa sih yang membuat sukses orang-orang itu Big the Giant? Dan yang kedua saya juga punya prinsip it's better to be little bit different rather than little bit better. Jadi diferensiasi ya yang saya ambil. Nah, mencoba dua hal itu dan juga dengan misalnya pengalaman sebelumnya, nah, dari sisi analisis kita lihat secara produk, oh ternyata produknya bisa berbeda dari produk kompetitor. Secara packaging juga menarik karena mudah dibawa kemana-mana dan kemasannya kecil. Dan kemasan kecil ini maksudnya sekali habis mas. Jadi orang nggak merasa mubazir karena kemasan dalam botol PET itu kan kalau nggak habis isi banyak kan sayang. Sekali minum habis aja bentuknya Jadi nggak perlu ditenteng kemana-mana. Iya betul. Itu cara packagingnya. Terus pricingnya lebih murah. Pricingnya murah, lebih ke ini bukan karena paling murahan, tapi lebih ke terjangkau di kategori target segmen market dan di medium segmen itu satu. Kemudian dari segi place-nya, distribusinya tentunya merata. Dan kita berusaha waktu itu sampling. Jadi kita tahu bahwa orang sana datang namanya ya kayak gitu, tapi tetap aja kita sampling. Jadi bukan sebagai orang mau asumsi boleh, tapi kita harus nyoba. Kalau nggak nyoba ya nggak tahu seperti apa. Dari Mas kalau tadi kita nyoba kopi dari saya kan, karena tercoba itu apa namanya penting dari segi orang untuk nyoba. Nanti kalanya juga kita kencang. Target market juga gak hanya anak muda tapi juga anak-anak. Jadi cek kopi dengan experience dulu ya. Kalau sudah coba rasanya enak, lama-lama kan kita Ya, misalnya saya masuk harga terjangkau, mudah didapat, itu yang kita akan bangun dan secara konsisten. Jadi kita memfokus ke hal-hal yang konsisten bisa mendapatkan awareness dari konsumen yang terus nambah. positioningnya gimana sih mas? Positioningnya bahwa teh ini tuh namanya berkualitas dan rasanya tuh pas ini target pasar konsumen kita. Makanya kita ada slogan itu banyak food leher, manisnya pas, nggak bikin haus lagi. Tiga hal simpel itu kita komunikasikan secara terus menerus. Tapi memang sudah
pas dengan apa ya, selera konsumen Indonesia gitu. Betul. Dan kita juga menjangkau sampai ke semua target market, termasuk dari horeca segmen juga kita jangkau. Kenapa? Karena orang kan itu bagian dari trial juga. Jadi awareness juga penting, trial juga penting. Ya dalam waktu 5 tahun jadi nomor 1. Gak nyata juga tuh. Kayaknya apapun merek yang Mas Nana pegang itu selalu berhasil. Alhamdulillah sih, karena kan nomor 1 sih. Sariwangi Sariwangi alhamdulillah setelah 3 tahun udah berhasil juga. Berhasil. Barefoot, ya kan sekarang ada di mana-mana. Ya. Kemudian Teh Pucuk, Ya. sekarang sudah market leader. Iya. Terus pernah orang tua atau habis sih? Enggak. Habis ya? Enggak. Belum. Setelah itu nih? Sempat ke Bayer. Oh iya, Bayer. Leroxon, udah Leroxon. Sama masih di juga nomor 1. Nah sekarang di perusahaan yang masih ikut baik-baik juga, kira-kira apa sih yang dikerjain Mas Nana sekarang? Secara kerjaan sih sebenarnya nggak jauh beda dari tugas sebelumnya. Karena kebetulan nanti kita ya di sini awareness konsumen, kita produk kita dan berikan inovasi buat mereka, buat konsumen yang basically ini sih makro sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita kerja cuma bedanya di beda kategori, beda merek, beda, tapi tipikal bedanya jadi beda. Jadi kesuksesan yang sebelumnya itu tinggal mengaplikasikan di brand baru gitu aja ya. Ya, jadi saya mencoba mengaplikasikan pengalaman sebelumnya yang berhasil ataupun yang membawa hasil yang bagus untuk saya aplikasikan ke brand baru ataupun project baru yang saya pegang. Biar ya namanya pengalaman gue terbaik ini berhasil, cocok, ini tidak cocok, ya kita sesuaikan sih tergantung kategori sama produk yang kita sedang pegang sih. Sama satu lagi adalah fokusnya understanding customer itu sangat penting. Yeah. Makanya saya punya prinsip, saya sebagai marketing itu saya mencoba menempatkan diri as a marketeers dan juga as a konsumen di kaki saya. Untuk apa? Ya saya tahu konsep dari konsumennya dia itu saya masih mau beli nggak sih, saya mau mencoba nggak sih. Selain kita bisa kerja sama. Justru dengan berbisnis sendiri ini juga sekaligus melakukan riset. Iya. Riset ke pelanggan, bagaimana kemauan pelanggan itu secara terus menerus itu seperti apa. Betul. Kalau di dunia saya sama loh. Teman-teman di kantor itu bahkan saya cekokin, kalian kan hampir ketemu orang pintar, Pak manajer, direktur, presiden direktur, orang bisnis, hampir setiap hari. Inspirasi bisnisnya itu sudah banyak banget. Pertanyaannya, kenapa tidak diaplikasikan? Ya, dari inspirasi yang banyak ini, termasuk misalnya saya dapat inspirasi dari masalah itu kan sudah gudang inspirasi, saya cekokin ke teman-teman, aplikasikan dong. Nah, jadi ya ada yang jual online, ada yang bikin ini. Nah, dengan masalah bikin bisnis sendiri ini akan membantu juga untuk meriset secara terus-menerus pasar, terutama ini kan ada kaitannya juga ya. Iya. Untuk perusahaan yang Mas Nana tangani sekarang. Iya. Jadi ya menarik sih, memang harus gitu sih. Kalau di dunia saya, kalau cuma bekerja terus kapan majunya gitu. Padahal itu kan pekerjaan yang ya tinggal ini cuma
menyesuaikan aja beda. Tapi kan ya pekerjaannya sama aja gitu kan. Kalau saya sudah menjenuhkan. Nah, jadi ada berapa merek sekarang ya? Sekarang saya pegang udah 4 merek sih. Tadi apa tadi? Ada Taro, Taro, ada e-commerce, ada Bulas, ya, sama Iyo, Lava Coklat. Ya sebenarnya terus masih Mas Pur tadi ya beberapa pengalaman saya coba aplikasikan yang hanya bisnis sendiri. Lebih ke kalau saya lihat pertama kan produk quality, produk is the hero. Jadi bagaimana juga produk kita berikan ke konsumen harus yang terbaik lah, gitu, sesuai dengan yang harus kita terima. Dan yang kedua adalah customer service, pelayanan. Kita memberikan pelayanan yang baik buat customer yang ketika datang ke hotel kita atau di tempat kami. Untuk apa? Biar dia datang kembali ke kita lagi. Walaupun ada input ya kita selalu terima apa yang kita perbaiki. Itu udah kita lakukan. Jadi satu poin itu yang membuat saya aplikasikan di sini. Sama saya juga belajar supply chain kan di kantor ataupun di tempat sebelumnya sih juga sama. Saya juga aplikasikan supply chain itu seperti apa sih? Nah, kontes kerja sendiri lah, dari bahan baku, dari online, dari supermarket, dari pasar, kapan kurang, kapan harus order, stok kita punya berapa, ini cukup untuk berapa hari tapi sudah digitalisasi semua. Kita kombinasikan. Kalau order di kantor pusat kita mulai digital, online order, kemudian kalau untuk yang khusus ataupun yang lain juga kita udah order online juga, atau masak yang ada. Ada beberapa bahan yang kita backup offline ketika bahan balik dari online itu nggak datang atau nggak sesuai dengan stok yang punya. Jadi kita memang udah siapin, bahan offline-nya udah kita punya backup. Coba kembali ke jauh ke masa lalu. Iya. Nah, Mas Nanang itu kan backgroundnya ITB ya? Iya, kehutanan kan? Kehutanan. Iya. Jadi orang kehutanan, gimana ceritanya malah menekuni dunia marketing? Jadi ceritanya tahun 2000 baik tanggal loh, paspor jadi mengingatkan saya sampai seperti kan. Jadi tahun 2000 saya ikut program dari prestasi di Indonesia. Sekarang masih ada dan saya masih menjadi volunteer di sana juga. Jadi juri kompetisi mereka. Itu ada bisa dicek di website PJ Indonesia. Ya saya dapat program namanya Global Learning of Business Enterprise. Masih apa tuh? Global Learning of Business Enterprise. Jadi semacam kayak student company lah. Di situ kita diajarin berbisnis tapi dalam konteks sebuah perusahaan internasional itu menjalankan bisnis seperti apa sih? Di situ. Saya waktu itu menjadi marketing pernah, jadi di production juga pernah. Nah, itulah awal ketertarikan saya di marketing. Awal ketertarikan. Terus dulu ingat banget setiap bulan tuh saya selalu beli majalah, saya kumpulin, belajar otoritas sendiri, majalah marketing. Serius saya kumpulin tuh. Ya, dulu masih tabloid, saya kumpulin. Terus saya beli bukunya Pak Hermawan tuh yang tebal banget yang satu baca banget, tebal banget tuh saya baca semua itu lebih ke mengasah kemampuan. Itulah awal saya ketertarikan berbisnis. Dan sejak kuliah juga ya karena desakan ekonomi dan kebutuhan dan ini saya juga mulai jualan tuh. Jadi saya melihatnya secara market seperti ini. Karena kehutanan tiap tahun itu masih praktek lapangan. Bayangkan di IPB itu satu angkatan satu ada 300 orang. Dan kita praktek lapangan pasti kebutuhan waktu mas. Dari baju lapangan, tangan lapangan berbagai pasang, sepatu lapangan, tas karir, sleeping bag dan segala kebutuhan kalau praktek itu wajib. Nah, saya sama teman saya berbisnis itu juga.
menyediakan peralatan yang sesuai untuk teman-teman saya. Jadi mencoba mengasah di situ lah gitu kan. Jadi peralatannya udah jelas, saya nggak perlu kemana-mana aja. Teman-teman sendiri ada 300 orang. Kalau saya ngambil 10% aja 5%, itu 30 orang. Saat itu untuk 30 paket aja udah gede banget mas. Di zaman tahun 2000 itu udah gede banget tuh. Jadi sejak zaman kuliah itu udah nggak apa ya, nggak mau ketinggalan. Itu ada peluang sedikit aja. Ya itu mengasah ini sih, ini secara tidak langsung. Atau waktu saya ke kosan, kos bilang, nah sekarang tolong dong cariin ngekos. Saya tidak sebagai teman-teman nggak dapat, dan untungnya ya saya gratis 1 tahun. Kan udah gitu les komunitas target makan berarti saya belajar dari itu salah satunya. Harusnya buka kayak Airbnb. Nah, itu nanti cita-cita tuh, ini nanti bisnis. Saya dipikirkan terus. Jadi itu awal mula keterlarikan saya di marketing, yang menjerumuskan saya ke dunia marketing. Jadi dulu sering baca tulisan-tulisan saya juga. Ya pastilah, sejak tahun berapa saya ngumpulin, dari tahun 2003 saya ngumpulin. Setiap bulan pasti saya ngumpulin tuh tulisan itu. Baca dan kepake kok. Ya memang saya sendiri belajar marketing itu di negara marketing. Ya. Kan sering mengupas top brand. Iya. Sangat bermanfaat buat saya sendiri sebagai penulis. Walaupun saya tidak lama di situ ya, yang di Business Week, kemudian dari Business Week. Nah, saya lamanya di Business Week. Di Business Week itu saya belajar bisnisnya yang lebih dalam gitu. Dan kebanyakan memang multinational company yang dibahas, perusahaan-perusahaan Google, Apple, yang orang tidak ketahui, nah itu dibahas sama macamnya. Jadi sangat intens, menarik. Bahkan saya pernah terinspirasi oleh majalah saya sendiri. Waktu itu bikin cover tentang menceritakan ada 2 orang karyawan yang setiap kesempatan, baik di kantor, baik di kafe, nopi seperti ini, baik di mobil, itu selalu berdiskusi tentang bagaimana caranya mengalahkan transaksinya Amazon.com. Nah, kemudian dia menemukan ide untuk membuat website namanya tiapos.com. Nah, dia bikin tiapos.com, dia tempelin katalog apa namanya, kayak anak-anak itu, kemudian ada susu bayi, itu hanya modal gambar doang, katalog gambar itu. Kan dia enggak. Nah, begitu ada orang order, dia belinya ke satuan, ke minimarket atau ke mall. Nah, awalnya dia dapat order sekian, dia beliin ke minimarket kan pasti nggak untung. Kalau dinaikkan harganya dia lebih mahal, tidak jual kan. Nah, tapi tetap dia lakukan kirim. Lama di Amazon.com itu ordernya banyak. Nah, setelah banyak, dia datang ke prinsipal. Saya punya database pelanggan segini loh. Nih, kamu kasih harga murah mau nggak? Akhirnya mau. Nah, akhirnya dia langsung dapat harga yang sangat kompetitif kan? Nah, dari situ makin gede, terus dia bisa bikin gudang, dan benar-benar transaksinya itu bisa mengalahkan Amazon.com. Nah, 2 orang itu adalah pendiri Rocket Internet di Jerman, yang bikin
dari tulisan itu saya terinspirasi. Keluarga saya banyak yang di Dodok, yang jual barang elektrikal, teknikal. Saya kan nggak ngerti barangnya. Saya pengen mengikuti mereka, tapi saya nggak mau 100% nggak toko. Akhirnya saya terinspirasi. Saya bikin toko elektronik online dan elektrik online, barang-barang listrik, teknik, industri gitu. Saya tidak punya barangnya, saya nggak punya toko lainnya juga, saya tanda-tanda gitu. Ada yang order, saya kasih ya saya. Ini ada order nih. Akhirnya ya tunggu. Tapi sekarang saya sudah masuk. Jadi ya dari inspirasi itu saya wujudkan dan berhasil menang. Ya memang sih betul apa yang kita pernah kerjakan sebelumnya ya, kita aplikasikan paling ya ada jalannya lah. Nah, Mas, dari sekian lama berkarir kan pernah gak sih mendapatkan nasihat terbaik atau best advice? Ini sesuai untuk channelnya best advice. Apakah itu dari bos dulu, apakah bos sekarang, atau mungkin dari buku yang itu betul-betul sangat inspiratif, terus dipegang menjadi acuan dalam berkarir dan berbisnis sampai sekarang. Sebenarnya ini sama tadi udah sampaikan di awal bahwa saya satu ketika memang saya baca buku yang dikerjain itu itu ya jadi mengapa, karena satu kan dapat challenge bagaimana masuk sebuah industri yang dia itu diremehkan itu karena market itu udah terlalu gede gitu, udah nggak bisa, seolah nggak ada yang bisa menggoyahkan gitu. Saya baca buku itu memahami berbagai macam kesadaran dengan mahasiswa juga, dan saya juga terinspirasi dari apa namanya si Des ya yang nothing is impossible.